Misalnya jika kini ia hanya memikirkan kesehatan si buah hati yang akan menjadi cucu pertama bagi kedua orang tuanya. Yang jelas sekarang saya cuma mau bilang Allah tuh nggak tidur. Allah Maha Adil. Mungkin sekarang Allah lagi bekerja tangan-tangannya buat saya ya. Jadi saya serahin semuanya sama Allah. Terserah orang mau bilang saya apa terserah. Yang penting itu bukan saya. Yang jelas saya di sini cuma pengen mikirin dan ngurusin anak sama orang tua dan keluarga saya. Nah ini mungkin memang udah jalannya begini gitu. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Belum lagi usai prahara rumah tangga yang dihadapi Henry Baskoro Hendarso alias Enji, suami Ayu Ting Ting tersebut kembali didera masalah. Kali ini namanya terseret dalam kasus dugaan pengeroyokan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Pusat. Kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul setengah 1 dini hari itu, konon melibatkan pria berkepala plontos tersebut. Menurut Kapolsek Menteng Budi Irawan, kejadian itu bermula ketika inisial S, korban pemukulan, tiba-tiba diserang sekelompok orang tanpa alasan yang jelas. Dan hingga kemarin, penyidik telah memeriksa sekitar 12 saksi untuk mengungkap kasus ini. Lantas, benarkah jika dugaan yang ditujukan kepada suami Ayu Ting Ting adalah sebuah kebenaran? Pada tanggal 30 November 2013 pada dini hari 1.30 di Bar and Resto di M di Plaza Indonesia lantai 4 terjadi perbuatan pasal 170 terhadap pelapor yang datang ke Polsek Menteng atas nama S dan A. Memang tempat hiburan, tempat makan dan restoran sekalian tempat hiburan ya, dan musik. Kemudian pada saat malam minggu itu cukup banyak pengunjungnya di situ. Kalau keributan asal muara kejutan, ya kita masih lihat dari keterangannya. Mereka ini karena cukup banyak, mungkin bersenggolan atau saling tersinggungan, maka terjadi perbuatan tersebut. Nah, siapa pelapornya sudah ada. Terlapornya ini masih dalam proses pemeriksaan. Pada saat itu jam 00 atau jam 00.30 di tempat tersebut ada DJ dari Jerman yang dihadiri lebih kurang 400 pengunjung. Yang mana ada 2 orang pelapor yang namanya A dan S itu mengalami pemukulan atau pengeroyokan oleh beberapa orang, yang mana pemukulan tersebut berawal dari meja S1 dan S2, yang mana meja tersebut adalah yang memesan atau malam itu dikuasai oleh yang bernama EJ. Memesan tempat itu namanya yang rekan-rekan sebutkan tadi EJ. Nah, bahwa apakah dia ikut atau tidak kita belum tahu. Tapi yang waktu itu memesan tempat, yang ada di tempat itu salah satunya yang rekan-rekan sebutkan. EJ. Oke? Barang bukti ada di situ nggak? Ada sih CCTV, berapa botol bekas minuman, kursi yang ada di situ kita amankan. Nah, itu berproses sekarang. Pemeriksaan itu sudah berjalan, beberapa orang saksi-saksi yang sudah kita periksa sebanyak 12. Nah, sampai hari ini kita masih lakukan pemeriksaan terkait dengan para pengelola tempat hiburan tersebut dan restoran. Besar di karyawan dan pengelola. Ya. Pokoknya kita semuanya udah kita serahin ke Polsek Menteng, jadi selebihnya bisa tanya ke Polsek Menteng. Itu pagi sih saya kurang. Pagi, malam dini hari. Bukan pagi ya mas. Ya, iya gitulah. Lalu seperti apa sesungguhnya keterlibatan Enji dalam kasus pengeroyokan itu? Benarkah ia menjadi salah satu yang ikut memukul pria berinisial S yang pada saat kejadian
Entahlah, yang jelas setelah hampir 1 pekan sejak kejadian itu, pihak kepolisian belum bisa memastikan keterlibatan suami Ayu Ting Ting tersebut. Tapi benarkah jika korban sendiri tak mengetahui siapa saja yang memukuli dirinya? Atau kasus ini sengaja ditutup-tutupi lantaran nama besar orang tua Angie sendiri? Besok kita ambil keterangan. Jam berapa itu? Ya, nggak tahu dia datang jam berapa. Kita siapkan waktunya besok. Penyidikan nih, siapa pelakunya masih dalam proses penyidikan. Tapi kalau dari korban sendiri ada luka. Iya, Kondisinya seperti itu sudah kita mintakan visum ke Rumah Sakit Cipto. Ya. Karena pada saat itu yang bersangkutan datang ke Polsek Tanah Abang. Kemudian Tanah Abang. Dan kemudian pada siang hari ternyata bahwa kejadian itu TKP-nya di kita di Menteng. Dari pemeriksaan sejumlah saksi tentu diharapkan bisa menyingkap siapa dan apa motif dibalik pengeroyokan tersebut. Sementara itu, Ayu Ting Ting dan keluarga mengaku tidak mengetahui tentang kasus yang menyeret nama Angie. Bahkan, Ayu Ting Ting tampak begitu kaget dan enggan untuk membicarakan kasus yang menimpa sang suami. Lantas, benarkah ini puncak dari rasa tidak peduli, dari rasa kecewa yang terlalu besar di hatinya? Entahlah. Yang jelas, ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rojak, seolah juga ikut bersepakat dengan sang anak yang tak ingin membicarakan masalah menantu yang kini justru berstatus abu-abu. urusan saya, jadi lebih baik silakan Tapi emang orangnya temperamen ya, sering ke silakan tanya yang bersangkutan ya. Tahu deh ayah, no comment, ayah belum tahu apa-apa benar. Tapi ayah prihatin gak sih, Man? No comment dulu ya sayang, ini ayah lagi buru-buru nih, mau ke kantor berhubung lagi banyak buat kerjaan, biasa akhir tahun ya, nanti ayah ntar lah komennya. Tapi sempat menanyakan sih. Terus saya ngomong, salahkan, terus saya sifatnya temperamen teh. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang menimpa Angie setelah rumah tangganya berada di ambang kehancuran serta kemunculan sejumlah wanita yang kian membuat ia tersudut. Kini, Angie harus menghadapi kasus dugaan pengeroyokan yang semakin membuat ia terpuruk dalam jurang masalah. Namun, semua itu tak serta-merta membuat Ayu Ting Ting dan keluarga bergeming. Yes, ngapain ya? Habis foto aja tadi, foto sesi ibu hamil, biar eksis dikit. Sibuk, soalnya lagi sibuk buat laporan-laporan aja nih ya, laporan buat akhir tahun biasa anggaran. Ini kan lagi bikin SPJ, lagi betul-betul lagi sibuk, fokus ke situ dulu. Alhamdulillah, ya Allah adil kali ngasih saya rezeki buat si kecil. Jadi ya selagi masih ada yang percaya sama saya buat nyanyi, alhamdulillah gitu saya ambil karena saya juga masih sehat, bayinya juga sehat gitu, nggak rewel, alhamdulillah. Jadi ya udah terus aja sekalian ngumpulin lah sedikit. Bagi Ayu Ting Ting, masalah yang pernah singgah dalam rumah tangga yang ia bina kini hanya jadi kenangan yang tak perlu terus diabadikan dalam ingatan. Apalagi saat si jabang bayi yang tersimpan rapi dalam rahimnya semakin hari semakin membesar. Dalam waktu beberapa bulan lagi, Ayu Ting Ting akan segera menjadi ibu. Maka wajar saja rasanya jika kini ia hanya memikirkan kesehatan si buah hati yang akan menjadi cucu pertama bagi kedua orang tuanya. Yang jelas sekarang saya cuma mau bilang Allah tuh nggak tidur. Allah Maha Adil. Mungkin sekarang Allah lagi bekerja tangan-tangannya buat saya ya. Jadi saya serahin semuanya sama Allah. Terserah orang mau bilang saya apa terserah. Yang penting itu bukan saya. Yang jelas saya di sini cuma pengen mikirin dan ngurusin anak sama orang tua dan keluarga saya. Nah ini mungkin memang udah jalannya begini gitu. Pemirsa Seleb on Cam, saat Ayu Ting Ting sudah tak mau lagi dipusingkan soal sang suami, terlebih dugaan pemukulan yang dilakukannya, Ayu justru lebih memfokuskan diri untuk memikirkan si jabang bayi. Dan layaknya calon ibu, Ayu Ting Ting juga sibuk menyiapkan segala perlengkapan bagi sang jabang bayi. Tak kalah senangnya, kedua orang tua Ayu, Abdul Rojak dan Umi Kalsum juga antusias menyiapkan segala keperluan calon cucu pertama mereka. Sebut saja tempat tidur bayi dengan jumlah yang tak sedikit. Setidaknya hingga saat ini Ayu Ting Ting telah memiliki lebih dari 3 set tempat tidur bayi seperti berikut ini.
Ini namanya box bayi pemirsa. Saya emang sengaja pilih warnanya coklat karena kan biar netral gitu kan. Karena kan saya masih belum tahu nih cewek atau cowok gitu. Jadi saya nggak mau yang namanya dominan pink ataupun biru gitu. Makanya saya sengaja pilih warnanya coklat.